menjelaskan terkait materi, yaitu material handling cost. Material handling cost. Sebelum membahas lebih lanjut tentang material handling cost, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu material handling. Menurut Apple James tahun 1990, material handling adalah salah satu jenis transportasi pengangkutan yang dilakukan dalam perusahaan industri, yang artinya memindahkan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi dari tempat asal ke tempat tujuan yang telah ditetapkan. Pemindahan material dalam hal ini adalah bagaimana cara yang terbaik untuk memindahkan material dari satu tempat proses produksi ke tempat proses produksi lainnya. Berikut ini merupakan beberapa material handling yang sering kita jumpai di perusahaan, ada crane, conveyor, trolley, forklift, dan masih banyak lagi. Pemilihan penggunaan material handling disesuaikan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Lalu, apa itu material handling cost? Menurut Apple James tahun 1990, material handling cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan material, mulai dari bahan baku, barang dalam proses, hingga barang jadi. Pengertian lain juga disampaikan oleh Sukalaksana pada tahun 1997, di mana material handling cost adalah suatu ongkos yang timbul akibat adanya aktivitas material dari satu mesin ke mesin lain, atau dari satu departemen ke departemen lainnya yang besarnya ditentukan pada satuan tertentu. Klasifikasi material handling cost. Secara umum, material handling cost terbagi atas 3 klasifikasi. Yang pertama, biaya transportasi raw material. Biaya yang berkaitan dengan transportasi raw material dari sumber asalnya menuju pabrik dan pengiriman finished good produk ke konsumen yang dibutuhkannya. Biaya transportasi di sini merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemilihan lokasi pabrik dengan memperhatikan tempat di mana sumber material berada serta lokasi tujuannya. Yang kedua, inland receiving and storage. Biaya-biaya yang diperlukan untuk gerakan perpindahan material dari proses satu ke proses berikutnya, warehousing, serta pengiriman produk lainnya. Handling material. Biaya yang dilakukan oleh operator pada mesin atau peralatan kerjanya, serta proses perakitan yang berlangsung di atas meja perakitan. Terdapat beberapa aktivitas pemindahan material yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemindahan material dari gudang bahan baku atau receiving menuju departemen fabrikasi maupun departemen assembly. Yang kedua, pemindahan material yang terjadi di proses satu jenis mesin menuju jenis departemen lainnya. Yang ketiga, pemindahan material dari departemen assembly menuju departemen assembly lainnya. Dan yang terakhir, pemindahan material dari departemen assembly menuju gudang barang jadi. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi material handling cost. Ada alat angkut yang digunakan. Berat material yang disesuaikan dengan daya angkut maksimal. Yang kedua, bentuk dan jenis material serta ukuran luasnya disesuaikan dengan daya tampung alat angkut. Yang ketiga, sifat material di mana harus diperhatikan kemungkinan menggunakan alat angkut tersebut. Jarak pengangkutan. Pada perhitungan tahap pertama ini, jarak antar kelompok mesin dan departemen mengalami aktivitas pengangkutan diasumsikan berdampingan. Selain itu, untuk mengoptimalkan jarak antar aktivitas tersebut, maka kelompok mesin atau departemen untuk sementara diasumsikan berbentuk bujur sangkar. Untuk menghitung kelompok mesin A menuju kelompok mesin B, yaitu setengah luas mesin A ditambah setengah luas mesin B. Perhitungan yang sama dilakukan ketika akan menghitung kelompok mesin B menuju kelompok mesin C. Dan untuk menghitung kelompok mesin A menuju kelompok mesin C, cukup menjumlahkan antara AB ditambah BC. Selanjutnya ada cara pengangkutan. Berdasarkan hasil perhitungan terdahulu, selanjutnya ditentukan cara pengangkutan yang akan dilakukan. Pada dasarnya, setelah menentukan alat angkut serta cara untuk setiap pengangkutan,
maka material handling cost sudah diketahui. Berdasarkan hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan cara pengambilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, telusuri OPC sejak proses yang paling awal. Kemudian dapat ditentukan urutan proses pengangkutan dari dan ke. Yang kedua, isi kolom dari. Maka sebelum mengisi yang berikutnya terlebih dahulu, isi kolom yang merupakan kelompok tujuan sesuai dengan aliran yang terjadi. Yang ketiga, dalam mengisi kolom ke yang merupakan daerah tujuan pengangkutan. Sebelum mencantumkan aktivitas lainnya, maka aktivitas pertama sudah selesai mencantumkan semua material yang akan diterima dari sumber yang digunakan. Yang keempat, pada kolom produksi kerja bisa diisi dari data yang didapat di perusahaan atau penelitian secara langsung. Yang kelima, untuk menentukan berat bentuk disesuaikan dengan komponen yang dibawa dari departemen asal ke departemen tujuan. Dan yang keenam, alat angkut yang digunakan disesuaikan dengan komponen yang dibawanya. 7. Untuk kelompok jarak dapat diisi dengan menggunakan data jarak yang sesungguhnya atau dapat diasumsikan akan departemen yang digunakan. 8. Menghitung total material handling cost dengan cara mengalihkan antara ongkos alat angkut pergerakan meter dikali dengan jarak tempuh pengangkutan. Selanjutnya ada perhitungan material handling cost. Menurut Apple James tahun 1990, perhitungan biaya material handling digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk material handling berdasarkan pergerakan data dan penggunaannya. Sebelum menentukan total material handling cost, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung kapasitas peralatan, yaitu volume peralatan dibagi dengan volume material. Selanjutnya menghitung frekuensi, yaitu output dibagi dengan kapasitas peralatan. Kemudian ada biaya pergerakan peralatan per meter, dapat dihitung dengan menambahkan antara biaya mesin ditambah biaya operator, kemudian membaginya dengan jarak MHE. Selanjutnya ada biaya MHE, diperoleh dengan menambahkan antara biaya perawatan, biaya bahan bakar, dan biaya depresiasi atau penyusunan. Untuk depresiasi sendiri dapat dihitung dengan harga peralatan dibagi umur ekonomis dikali jumlah hari kerja per tahun tersebut. Selanjutnya, untuk total MHC dapat diperoleh dengan mengalihkan antara biaya pergerakan peralatan per meter dikali jarak stasiun dikali frekuensi pergerakan per hari. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui volume material A adalah 40 kali 20 kali 20 cm, sedangkan volume forklift berukuran 140 dikali 140 dikali 140 cm. Output material A sebanyak 400 produk per hari. Untuk biaya bahan bakar sebesar 1 juta per bulan, di mana terdapat 20 hari kerja dan 8 jam per harinya. Jarak tempuh forklift per hari adalah 400 meter. Gaji operator material handling sebesar 1 juta rupiah per bulan dengan 20 hari kerja dan 8 jam per harinya. Harga forklift yaitu 40 juta dengan umur ekonomi 10 tahun. Selanjutnya ada biaya perawatan sebesar 500.000 per bulan dan total jarak antar stasiun adalah 250 meter. Langkah pertama adalah menghitung kapasitas peralatan, yaitu volume peralatan dibagi volume material. Untuk kapasitas peralatan diperoleh 172 unit lot. Selanjutnya menghitung frekuensi dengan membagi antara output dengan kapasitas peralatan, di mana diketahui outputnya sebesar 400 dan kapasitas peralatan 172, sehingga frekuensi yang diperoleh adalah 3. Selanjutnya menghitung biaya bahan bakar, yaitu dengan mengalihkan membagi antara biaya bahan bakar dengan hari kerja per bulannya, yaitu 20, sehingga biaya bahan bakar per harinya adalah 50.000. Biaya perawatan
yaitu 500.000 dibagi 20 hari, sehingga biaya perawatan perharinya adalah 25.000. Selanjutnya ada biaya depresiasi, di mana harga peralatan dibagi dengan umur ekonomis dikali jumlah hari kerja per tahun, yaitu 40 juta dibagi 10 tahun dikali 240 hari, sehingga depresiasinya adalah 16.700 per hari. Dan biaya operator yaitu 1 juta bagi hari kerja dalam sebulan yaitu 20 hari, sehingga biaya operator per harinya adalah 40.000. Selanjutnya menghitung biaya MHE, di mana biaya perawatan ditambah biaya bahan bakar ditambah depresiasi, yaitu 20.000 ditambah 40.000 ditambah 50.000, sehingga untuk biaya MHE itu sebesar 110.000 per harinya. Selanjutnya menghitung biaya pergerakan peralatan per meter, yaitu biaya mesin ditambah biaya operator dibagi jarak MHE, yaitu 110.000 ditambah 40.000 kemudian dibagi 400 meter, sehingga untuk biaya pergerakan peralatan per meter yaitu 975 per harinya. Nah, selanjutnya total MHC dilakukan dengan menghitung biaya pergerakan peralatan per meter dikali jarak stasiun dikali frekuensi pergerakan per hari, sehingga diperoleh 375 dikali 250 dikali 3 yaitu 281.250 per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.